Kaum muslimin jemaah subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, kita berbicara pada pagi hari ini tadabbur surah Al-Isra yang sangat terkait dengan kondisi Palestina sekarang. Di dalam surah Al-Isra ini hilang dia. Di dalam surah Al-Isra khususnya ayat 4 sampai ayat 7 itu Allah banyak menceritakan masa lalu, sekarang dan akan datang tentang bumi Palestina. Cuma kurang mendapat perhatian kita karena ya jarang orang yang menjelaskannya. Silakan dibuka Pak, pegang Qur'annya supaya lebih jelas gitu ya. Kalau sekedar mendengar nanti ya cepat hilang, tapi kalau dipegang, dibaca, insya Allah lebih awet gitu. Kalau bisa mushaf ini dibagi-bagi aja ini supaya Ustaz ya. Al-Isra surat 17. Kita mulai dari ayat pertama dahulu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ada yang bersedia membacakan terjemahannya? Ya. Pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda atau kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Coba lihat Bapak itu, perhatikan ya, ayat ini sering sih kalau ada acara Isra Mi'raj kan gitu ya, sering ini dibacakan. Jadi ini ayat menceritakan tentang keistimewaan Palestina. Karena di Palestina itu terdapat apa Pak? Al-Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Di mana Masjidil Aqsa ini salah satu dua tempat Isra-nya Rasulullah. Betul enggak? Nah, Masjidil Aqsa Pak. Masjidil Aqsa ini kiblat pertama kaum muslimin. Rasulullah hijrah ke Madinah. Beliau salat menghadap ke mana? Dia ke Baitul Maqdis itu. Untuk beberapa belas bulan. Nah, jadi tidak tanggung-tanggung kan kedudukan, dan Masjid Aqsa itu ya adanya di satu-satunya di Palestina. Dia tidak ada di wilayah lain. Nah, jadi itu saja sudah menandakan bahwa wilayah itu bukan sembarang wilayah. Kemudian Rasulullah itu Isra, rute Rasulullah itu dari Makkah ke Palestina kan, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi tempat Isra Nabi SAW yang kedua. Kemudian dia termasuk Masjid Haram yang ketiga. Sesudah Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa di Palestina. Coba, bukan sembarang masjid. Bahkan Nabi SAW menjelaskan beda salat di Masjidil Aqsa dengan salat di masjid-masjid lain. Kelipatannya itu beda. Nah, lagi kata Allah, barakna haulahu, kami beri berkah
di sekelilingnya. Di sekeliling Masjidil Haram itu apa nama negerinya? Ya Palestina itulah. Dan itu adalah tempat lahir dan hidupnya Al-Anbiya. Al-Anbiya, nabi-nabi, disitulah yang paling banyak. Ya, yang paling banyak nabi-nabi itu hidup di Palestina. Jadi cukup ini bagi kita, itu sudah cukup hujjah alasan. Tidak boleh ini Palestina ini dikuasai oleh musuh Islam. Jadi setiap orang punya kewajiban, tanggung jawab. Makin tinggi kedudukan seorang, makin besar pula tanggung jawabnya untuk menjaga Palestina ini. Dan kalau kita baca sejarah dahulu, bagaimana khilafah Turki Utsmani menjaga Palestina ini, Pak. Mungkin Bapak geleng-geleng kepala. Yahudi pada zaman Turki Utsmani sudah berusaha untuk tinggal di situ. Namun karena wilayah dunia Islam ini dikuasai oleh khilafah Utsmaniyah. Jadi khilafah Utsmaniyah ini Pak banyak jasanya. Itulah kira-kira benteng yang ditakuti oleh orang-orang Eropa. Karena ada Turki Utsmani itu. Maka ada kisahnya sejumlah konglomerat Yahudi datang ke istana khalifah. Tolong kami ya dikasih sebidang tanah di Palestina. Kompensasinya ini, dia bawa emas berkarung-karung. Berkarung-karung, bukan sebesar ini, berkarung-karung. Ini kompensasinya. Ya, waktu itu Turki dililit utang, memang perlu duit. Lihat Bapak nih ya, Turki Utsmani waktu itu betul-betul dililit utang. Sekiranya Abdul Hamid waktu itu khalifah memikirkan utang negara, pasti apa? Pasti dia terima. Tapi dia tidak peduli. Ya, menjaga wilayah Palestina ini bagi dia lebih hebat. Diludahinya Pak, muka mereka itu. Jadi penghinaan yang luar biasa, dihinakannya mereka. Jadi kira-kira bahasa kitanya, jangan mentang-mentang kau bawa duit, kau pikir, aku bisa kau goda. Walaupun bukan untuk pribadinya. Nah, beda di zaman sekarang. Ya, orang memperkaya diri. Kalau dia dulu memang untuk membayar utang negara. Diludahinya. Pergilah mereka dalam keadaan terhina. Dan kabarnya sejak itulah Yahudi seluruh dunia ini kumpul berencana mendirikan, itulah dia negara Yahudi itu. Itu kejadian setelah itu yang dikomandani oleh Theodor Herzl, Yahudi Hongaria. Mereka berkumpullah membuat kesepakatan namanya Protocol of Zion, ya, mendirikan negara. Itulah negaranya. Setelah mana mereka dihinakan oleh khalifah. Masya Allah. Jadi luar biasa ya Khalifah Utsmani ini. Kita ini dulu masuk wilayah Utsmani Pak. Sampai Indonesia Timur itu wilayah Utsmani. Semua dunia Islam itu. Ya, jadi semua ada sultan-sultan di masa itu semuanya tunduknya ke Khilafah Utsmani. Jadi jangan mengira, oh kita itu tidak pernah berada
artinya di bawah khilafah. Kita lama di wilayah khilafah Utsmani. Makanya ketika Aceh kena tsunami, negara pertama datang membawa pertolongan siapa? Turki. Kenapa? Sejarah Aceh itu wilayah Utsmani. Dan itu terus sampai ke Tidore, Ternate, sampai Irian Jaya. Ya, itu wilayah Turki itu dahulu. Jadi setuju tak setuju ya? Ya, memang sistem Islam itu khilafah. Mirip seperti apa? Sekarang ini Amerika. Nah, jadi nakalnya mereka itu sistem khilafah itu mereka pakai, tetapi dia tidak suka kalau itu dipakai oleh pemiliknya yang asli. Nah, ini celakanya mereka ini. Ya, dia pakai Amerika itu sistem federal itu begitulah mirip sistem khilafah. Hanya ada satu kekuatan di dunia. Itulah namanya khilafah itu. Ya, yang belakangan ini istilah khilafah ini kan dibully habis-habisan, betul enggak? Siapa saja yang ngomong khilafah itu radikal itu. Ya. Karena mereka ini apa Pak? Mereka ini sudah di brainwash oleh Barat Yahudi itu. Enggak boleh nyebut-nyebut khilafah. Enggak boleh, nyebut aja enggak boleh. Ya. Jadi ini wilayah Palestina dahulu semua negara Arab itu di bawah satu negara namanya Khilafah Utsmani. Tapi ya begitulah takdir Allah. Muncullah seorang Ataturk. Saya sering segan menyebut nama Mustafa itu. Terlalu berat nama itu bagi dia. Lebih pas ya kita sebut Ataturk. Dialah yang membubarkan. Karena dia ini agen Yahudi dan punya keturunan darah Yahudi. Dibubarkannya lah itu khilafah. Dihapuskannya lah syariat. Jadilah Turki sekuler pelan-pelan. Nah, berhasillah target Yahudi. Dan semuanya kan target Yahudi nih kan. Karena kalau sudah tidak ada khilafah, tidak ada yang menjaga. Berdirilah masing-masing negara. Negara-negara ini lemah. Apalah kekuatan satu negara. Beda kalau dia dalam satu khilafah. Oh, jangan main-main. Dulu kan ada sebutannya Turkey is the sick man. Kan begitu kan dalam sejarah. Orang sakit tapi masih ditakuti. Kamu bilang sakit, tapi kamu takut sama dia. Ya. Karena ya itu dia. Karena dunia Islam itu satu. Nah, nggak bisa orang lain tuh nggak bisa ngeper. Baik. Jadi ini menunjukkan kedudukan Palestina. Sekarang kita masuk ke ayat 4. Itu ayat 1 tadi kan? Kita masuk ke ayat 4. Siap-siap Pak terjemahannya. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Gak ketemu terjemahannya? Iya, ayat 4. Iya. Nah, itu dia. Ya, tolong kasih mic-nya Ustaz Sa'an. Garis bawahi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kami tetapkan di dalam Alkitab itu, di dalam Alkitab
Wahai Bani Israel, itu ditujukan kepada Bani Israel bahwa kamu pasti berbuat kerusakan di bumi sebanyak 2 kali. Waduh, tidak tanggung-tanggung ini. Ya. Dan ini kerusakan yang tak biasa. Makanya disebut sampai kamu melakukan berbuat atau kerusakan di dunia, di muka bumi sebanyak 2 kali. Itu yang besar. Kalau yang kecil-kecil tiap hari. Dan menyombongkan diri dengan sesombong-sombongnya atau kesombongan yang besar. Jadi perbuatan Yahudi itu sejak dulu merusak, Pak. Ya, merusak saja. Khususnya yang dirusak ini mental orang. Kemudian sombong. Ini sifat yang melekat. Ya. Melekat di dalam diri kaum Yahudi itu sombong. Karena klaim mereka dalam Al-Quran, Yahudi dan Nasara berkata kami ini anak Tuhan. Betul tidak? Betul tidak itu klaim mereka? Iya. Jadi kalau merasa anak Tuhan artinya apa? Ya bebas melakukan apa saja. Membunuh boleh, silakan. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Yahudi dan Nasara berkata kami ini anak Tuhan dan kekasih Allah. Itulah klaim mereka, tuduhan mereka, dakwaan mereka. Nah, jadi di sini dikatakan marrataini, ada 2 episode ini sejarah Yahudi ini, Pak, 2 episode. Ya. Pertama nanti kedua. Ini yang pertama disebut dulu. Mereka berbuat kerusakan lalu dihancurkan oleh Allah melalui siapa? Tangan hamba-hamba Allah, di tangan manusia yang berperang melawan mereka sehingga mereka hancur. Lalu setelah itu dikasih Allah berjaya lagi. Nah, ini episode kedua nih. Berjaya lagi, merusak lagi, sombong lagi. Baru dihancurkan Allah lagi. Marrataini, 2 kali. Ya. 2 kali. Nah, hanya saja ahli tafsir berbeda pendapat. Yang 2 ini kapan saja? Dan yang menghancurkan ini siapa? Karena yang namanya tafsir kan, Allah hanya mengatakan 2 kali. Allah hanya mengatakan kami kirim menghancurkan kamu itu hamba-hamba kami. Siapa? Kan disebut bangsanya. Begitu. Ini kehancuran yang pertama. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Silakan, Pak. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Nah, ini dia nih. Sudah mereka berbuat kejahatan dalam skala besar, dikirim Allah hamba-hambanya. Perhatikan, hamba-hamba kami yang perkasa. Ibadan lana uli ba'sin syadid. Ya, ibadan lana uli ba'sin syadid. Apa arti ibadan lana? Hamba-hamba kami. Kemudian uli ba'sin syadid, memiliki kekuatan yang perkasa. Artinya mengalahkan kamu. Begitu. Tadi kan sudah kita garis bawahi 2 kali kan? Nah, ahli tafsir berbeda siapa yang mengalahkan mereka ini. Ibnu Abbas, ahli tafsir sahabat, dan Qatadah bilang apa? Dia itu adalah Jalut dan tentaranya. Ini dulu yang memporak-porandakan Yahudi. Ada lagi Sa'id bin Jubair,
mengatakan yang memporak-porandakan Yahudi itu adalah Raja Mosul yang bernama Sanjareb. Ada lagi yang mengatakan itu maksudnya Raja Babilonia. Itulah yang menghancurkan Yahudi itu dahulu, Bukhtanasar namanya. Baik, bagi kita itu tak persoalan. Ya, bukan siapanya, tetapi intinya apa? Mereka dikalahkan oleh hamba Allah yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Nah, sesudah mereka hancur, tadi bagaimana? Sudah hancur apa? Berjaya? Berjaya lagi. Betul, itu dibilang di dalam Al-Quran. Ini ayatnya. Tsumma radadna, siap-siap terjemah ya Pak. Tsumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Nah, ini perlu perhatikan ini ya. Kita mentadabbur ayat itu, perhatikan kata-katanya itu. Kami kembalikan. Nah, jadi kembali Yahudi berjaya. Dan para ahli tafsir kontemporer mengatakan inilah sekarang. Mereka menguasai dunia enggak? Iya Pak. Superpower itu aja dikuasai mereka. Jangankan negara-negara kecil. Ya, Yahudi kembali menguasai dunia dalam berbagai bidang. Wabil khusus finansial. Siapa bankir-bankir di Amerika? Ya Yahudi. Yang punya perusahaan-perusahaan besar itu Yahudi. Makanya mereka bisa menentukan siapa yang jadi presiden Amerika. Ya. Walaupun ada namanya pemilihan umum, iya. Tetapi yang memodali mereka ini, itu biaya kampanye itu memangnya murah. Bukan calon presiden itu, tetapi orang di belakangnya. Ya, siapa yang punya duit siapa? Nah, ini kan berlaku di negara mana saja, betul nggak? Di negara mana saja ini berlaku, karena gurunya Amerika. Jadi yang punya duit di Amerika itu Yahudi, karena mereka punya bank. Nah, mereka inilah yang menentukan siapa yang akan terpilih dari dua partai ini. Kalau mereka mau menangkan Republik, ya Republiklah yang menang. Kalau mereka mau Demokrat, Demokratlah yang menang. Nah, karena uang ada di tangan mereka. Begitu. Bagaimana cara menentukan siapa yang akan dimenangkan ini? Disuruh presentasi. Oh gitu Pak. Jadi kandidat-kandidat ini suruh presentasi. Di depan siapa? Lobi Yahudi. Di mana? Di Philadelphia. Suruh presentasi di situ. Didengarin Yahudi itu. Lobi-lobi Yahudi itu. Oh yang ini hebat nih. Jadi mereka mengukurnya apa? Sejauh mana pembelaannya kepada negara Yahudi penjajah itu. Itulah ukurannya. Makin hebat pembelaannya, terbukti kan? Bapak lihat ini presiden yang sekarang. Bagaimana dia bilang? Kami berada di belakang Israel. Betul kan? Sudah membunuhi, membom ribuan orang. Dia mengatakan kami berada di belakang Israel. Nah, itu buktinya bahwa Presiden Amerika itu tidak bakal bisa berlaku adil, itu tidak mungkin. Karena dia naik itu, nah inilah jadi pelajaran.
jadi pelajaran bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Ya. Artinya apa? Kamu jangan memilih itu berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan duit, sogok. Ya. Tapi pilihlah orang itu berdasarkan integritasnya, kemampuannya. Ya. Jadi jangan siapa di belakangnya yang bayar. Ya. Jadi sebenarnya kejadian-kejadian ini kan sudah umum diketahui ya. Jadi Yahudi kembali menguasai dunia. Yahudi berkembang biak. Tadi kata Allah kan kami berikan kepadamu harta. Jelas-jelas disebut itu harta, Pak. Konglomerat Inggris, Yahudi tidak? Yahudi. Konglomerat Australia, Yahudi tidak? Yahudi. Jadi kemana saja Bapak di dunia ini, orang-orang kaya di negara, khususnya negara-negara maju ya, karena keberadaan mereka ini kan di negara-negara maju. Nah di situ mereka merajainya, berkembang biak, betul. Nah, cuma ada yang menarik ini Pak, kata-kata Allah, kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Nah, ini menarik nih. Padahal jumlah Yahudi di Amerika cuma 5 juta. Kan gitu? Kenapa Allah bilang kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar? Karena dunia ini bergabung dengan Yahudi. Jadi akhirnya menjadi besar. Ya, semua mereka ini berdiri di belakang Yahudi. Nah, itulah membuat dia menjadi besar. Lalu kata Allah setelah itu apa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Silakan. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Nah, begitu Pak. Dikasih Allah harta banyak, rupanya itu sebagai ujian. Kamu memilih yang mana? Mau berbuat baik, arti berbuat baik di sini apa? Kamu masuk Islam. Betul kan? Atau kedua, kamu tetap dalam kekafiranmu. Karena aslinya mereka ini kan kafir. Ya. Nah, Yahudi diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Arti berbuat kebaikan itu kata ahli tafsir apa? Masuk Islam. Karena kan mereka sudah tahu ini Islam. Udah tahu, bukan tidak tahu. Di dalam kitab-kitab mereka itu semuanya, mau Taurat, mau Injil, mau Zabur, itu semuanya sudah ada berita tentang siapa? Rasulullah dan bahkan pengikutnya Pak. Sampai gitu. Sifat-sifat Nabi, artinya profil orang mukmin itu sudah ada dalam kitab. Sampai disebut pengikut-pengikut Nabi itu orang-orang berjanggut. Jadi mereka sudah kenal betul. Nah, lalu dikasih Allah kesempatan mau masuk Islam atau tetap dalam kekafiran. Ternyata apa? Yahudi tidak memanfaatkan kejayaan itu untuk kebaikan. Justru sebaliknya. Mereka menyebarkan kerusakan di muka bumi sehingga Allah membalasnya. Nah, lalu kapan kerusakan yang kedua itu? Nah, inilah dia sekarang. Setelah mereka menguasai dunia secara ekonomi, perbankan, sumber daya alam, politik, dunia ini mereka yang menentukan. Sampai kepada apa? Media dan informasi. Masih ingat Bapak dulu, kita waktu mahasiswa, sumber berita itu kan dari kantor berita. Betul enggak? Press gitu kan? Nah, itu yang pemilik itu semuanya Yahudi Pak. Kecuali yang AP itu yang tidak punya Yahudi. Jadi semua kantor berita Reuters dan sebagainya itu semuanya milik Yahudi. Jadi mereka dengan sombongnya mengatakan dulu itu ya,
tidak boleh ada berita, sekeping berita pun beredar ke dunia sebelum lewat meja kita. Jadi artinya apa? Semua berita itu sudah disetujui mereka. Sampai begitulah. Dan ini semuanya hasil dari protokol yang tadi mereka kumpul tokoh-tokohnya sedunia, sebelum berdiri itu namanya negara Israel itu. Baik, jadi dunia itu dalam genggaman mereka. Lalu mereka melakukan kerusakan. Kerusakan itu ya dalam segala hal ya. Kerusakan dalam ekonomi finansial, ya, mereka ciptakan sistem bunga. Mohon maaf nih ya, kita ikut-ikutan kena kan. Sistem interest itu sistem siapa Pak? Yahudi. Celakanya dia tidak pakai sistem bunga untuk sesama dia. Jadi kalau Yahudi minjam dari bank Yahudi, dia tidak pakai bunga. Baru pakai bunga kalau yang minjam itu bukan Yahudi. Dan ini sistem yang sudah dia bangun sedunia. Ya. Jadi kalau muslim yang sadar akan ini, sadar akan Quran, dia harus lepas ya dari sistem Yahudi itu. Itu memang betul-betul Yahudi yang menciptakan itu. Nah, belum lagi mental-mental yang buruk ya, dengki, hasad, tidak boleh orang maju. Itu mental Yahudi itu. Ya, hancurkan, pesaingmu itu hancurkan. Begitu. Dengan segala cara pesaingmu itu hancurkan. Film aja Pak. Ya, film yang beredar di dunia ini umumnya adalah produk siapa? Hollywood, kan begitu kan? Nah, yang kita tonton dulu muda-muda, mungkin hampir semua kita suka nonton film-film Hollywood itu kan, ya enggak? Ya belum tahu dulu kan, wajar saja. Nah, di Hollywood itu siapa? Ya Yahudi semua. Yang tidak Yahudi itu hanya segelintir saja. Ya, produsernya sampai kepada aktor-aktornya itu mereka. Jadi film inilah menyebar ke seluruh negara di semua benua. Ya, jadi mereka merusaknya sistematis dengan film, dengan sistem keuangan, ya kan? Rusaklah mental orang. Jadi semua kejahatan yang berskala global itu pasti di belakangnya Yahudi. Membunuh, membantai, merampas, merampok, menjajah, menguasai dunia. Ya, bahkan merubah pola pikir orang. Artinya bisa mereka merubah publik opini itu dalam waktu sekejap. Ya, mungkin dalam 2 kali 24 jam. Itu terjadinya kapan Pak? Waktu negara Israel ini, negara Yahudi ini membom reaktor nuklir Irak. Publik Amerika marah. Ini pelanggaran, bla 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 bla. Semua publik Amerika. Apa yang terjadi? 2 kali 24 jam berubah. Publik Amerika mengatakan itu suatu operasi yang bisa dimengerti. Ya, hanya 2 hari aja temponya. Karena yang menguasai koran, majalah di Amerika itu pagi ada korannya, sore ada korannya, kan gitu kan? Itu terus yang dibaca orang, sesuatu yang terus masuk ke kepala orang, akhirnya itu menjadi apa? Doktrin, sehingga berubahlah. Itu bagaimana mereka menguasai informasi, ya, media. Padahal mereka penjahat betul-betul. Ya, mungkin Bapak melihat postingan omongannya si Netanyahu ya. Itu kan ya saya kedapatan juga.
Ya biasa dalam bahasa Inggris dia bicara, kita membunuh, kita membantai dokter, perempuan, anak-anak. Kita lakukan itu semua karena mereka ini adalah animals. Binatang kata dia. Jadi sah-sah saja. Dan tidak ada negara yang berani mengecam kita. Nah, betul kan? Tidak ada yang berani. Kita menuduh Hamas ini teroris, padahal kita sumber teroris. Entah keceplosan, entah apa. We are the source of terrorism. Itu terakhir dari mulutnya, entah keceplosan, wallahu a'lam. Ya, tidak ada negara yang berani mengutuk kita. Ya memang mengutuk, tapi ujungnya di veto. Kan begitu ya? Yang terakhir ini kan gitu. Langsung di veto super powernya. Baik. Jadi ini kita kaitkan dengan ayat tadi itu apa? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Baru masuk tadi episode yang kedua itu, ini dia. Janji yang kedua. Allah kembali mengirimkan hamba-hambanya untuk menghancurkan Yahudi. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ. Siap-siap Bapak ya, yang membaca terjemahannya. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Nah, kira-kira yang dibicarakan ayat ini pas untuk sekarang atau tidak? Bapak perhatikan saja. Sekarang dan insya Allah tahun-tahun ke depan. Apabila telah datang saat kamu sudah mencapai puncak kejahatan, membunuhi. Kemarin hari apa ya? Hari Rabu, Al Jazeera mengatakan, ya saya menonton kira-kira jam 11, 9.000 sekian ratus orang yang terbunuh syahid di tangan Yahudi di Gaza. 4.000 sekian ratus itu anak-anak. 3.000-nya perempuan. Coba itu. Begitu dahsyatnya mereka menghajar Gaza. Nah, jadi kata Allah apa? Kami kirimkan hamba-hamba kami. Jadi insya Allah lah kejadian 7 Oktober kemarin itu pelajaran pedas bagi Yahudi. Ya, kelihatan sekali di situ hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan perkasa. Apa yang mereka lakukan? Lihat nih, liyasu'u wujuhakum. Ini yang pertama. Waliyadkhulul masjidah. Yang kedua, waliyutabbiru ma'alu tatbira. Jadi inilah yang akan terjadi ke depan ini. Kita lihat aja nih perkembangan. Sekarang gejala Israel mau runtuh ini kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Udah mulai ngemis ke Amerika. Tolong bantuan. Satu hari 1 triliun biaya Israel itu. Satu hari 1 triliun. Coba bayangkan akan berapa bulan ini nanti. Jadi
Israel itu, dan ini ucapan mereka loh, anggota DPR-nya. Sambil ngamuk-ngamuk ada anggota DPR-nya. Kalaupun kita berhasil menang dalam perang ini, kita hancur secara ekonomi. Baru kamu tahu. Kalaupun menang, dan tak mungkin menang. Ya, tak akan mungkin kamu menang. Oke lah, berkumpul seluruh negara-negara NATO itu. Ya, mereka belum tahu siapa Hamas ini. Ya, baru sekali aja dikasih pelajaran 7 Oktober, baru gelagapan. Kok seperti ini? Yang dibayangkan mereka itu kira-kira recehan, Pak. Paling apa gitu ya. Nah, itulah tadi ibadan lana uli ba'sin syadid. Hamba kami yang memiliki kekuatan perkasa. Jadi yang pertama kata Allah, liyasu'ujuhakum, mereka menyuramkan wajah kamu. Nanti kita akan sebut ya, mereka masuk ke Masjidil Aqsa. Nah, yang ketiga, mereka menghancurkan apa saja yang mereka kuasai. Jadi serangan Hamas 7 Oktober berhasil menerobos wilayah pemukiman Yahudi yang itu tak mungkin terbayangkan. Tidak ada orang Yahudi bisa membayangkan bisa Hamas masuk ke wilayah mereka. Coba lihat TV videonya itu. Isi pemukiman itu orang Palestina. Kemana Yahudinya? Yang mati terbunuh atau ditawan. Itu makanya shock betul. Pemerintahan Netanyahu itu shock. Belum lagi mereka menghadapi apa? Gelombang orang-orang yang demo minta turun si pemerintahan Netanyahu ini. Demo tiap hari. Ya, belum lagi penduduknya yang berombongan ke bandara. Orang mau ke bandara ngapain, Mbak? Mau lari. Karena dia sudah tidak mengatakan ini tidak aman lagi. Nah, itu pukulan mental. Bahkan apa yang terakhir Bapak dengar, tentara Israel dikasih pampers. Dikasih pampers, Pak. Maksudnya apa? Akan terkencing-kencing. Itu isyarat benar itu. Ya. Bahwa mereka sudah mempersiapkan orang-orang ini mentalnya akan hancur. Ya. Dikasih pampers, siapkan ya, kalau kamu kencing di jalanan macam anak kecil, ya, sudah disiapkan. Begitu. Artinya apa? Dia sudah memprediksi psikologi tentaranya itu. Jadi tanda-tanda kehancuran Israel itu, Yahudi itu sudah kelihatan sebagaimana ayat. Ya, kita kan bicara ayat nih. Ayat itu dibuktikan oleh fakta di lapangan dan tidak akan jauh-jauh itu dari ayat. Nah, melumpuhkan militer di wilayah sekitar, menawan tentara aktif, bahkan pensiunan jenderal Yahudi. Dia yang berasa selama ini menguasai teritorial, tiba-tiba jenderalnya ada ditawan, tentaranya ada 300-an ditawan. Mental bagaimana? Ambruk. Ya, perang itu yang pertama mental. Senjata itu nomor 2. Ya, kalau sudah mental ambruk, sekuat apapun senjata kamu itu ya. Ya. Jadi makanya Al-Quran sering bicara kalau perang-perang itu apa? Mental yang kuatkan. Yang kamu kejar itu surga loh, mati syahid. Orang terjun semua. Dia tidak peduli apa yang ada di depannya. Dan itulah modal. Ya. Serangan yang tak pernah terbayangkan negara Yahudi sebelumnya di luar perhitungan mereka. Ya, Yahudi menyerang terus wilayah Gaza setelah kebobolan intelijen mereka. Jadi para pengamat militer mengatakan serangan operasi, namanya sebutnya operasi Tufan Al-Aqsa. Ya kan? Al-Aqsa Flood itu ya kebobolan intelijennya. Ada seorang dari Mesir
ahli strategi mengatakan paling tidak 3 bulan Hamas berlatih itu. Untuk melakukan operasi itu 3 bulan sebelumnya dia. Terus yang 3 bulan ini intelijen Mossad itu kemana? Ya, kemana? Kok dia nggak tahu? Padahal mata dia 24 jam. Baik melalui intelnya dia, mata-matanya dia, informannya dia, ataupun melalui satelit. Kemana kamu? Kok orang latihan 3 bulan sebelumnya kamu nggak tahu? Lebih ajaib lagi, intelijen Mesir sudah memberitahu Sirael bahwa hari-hari ke depan akan terjadi serangan. Lebih aneh lagi kan? Kita kalau mendengar itu Pak ya Allah, kita bilang apa? Memang tangan Allah. Tangan Allah ini yang sudah bekerja. Kalau sudah tangan Allah bekerja, kekuatan seperti apapun kamu miliki itu semuanya sia-sia. Teringatlah kita Badar, perang Badar, betul kan? Yang pernah kita bahas di sini, jumlah 1:3, persenjataan sama sekali tidak berimbang. Teringatlah kita. Bapak masih ingat gak cerita Badar? Waktu saya bulan Ramadan di sini masih ingat kan? Ya 6-7 bulan yang lalu lah. Jadi serangan yang tak pernah terbayangkan. Yahudi menyerang terus wilayah Gaza setelah kebobolan. Ini masih 1 hari sebelumnya masih 8.000-an. Hari Rabu saya lihat sudah 9.000 warga Palestina yang syahid. Bagaimana dengan yang mati-mati terbunuh syahid ini? Kita menggunakan parameter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar. Apa artinya Pak? Orang kita yang terbunuh di surga. Ya, dia susah, diblokade, diembargo, cari air, cari apa. Dia sekarang sudah menikmati surga. Ya kamu menangis, ya sedih, ya sedih. Tetapi bagi dia sendiri, dia sudah hidup di alam yang indah. Tidak ada susah-susah lagi, terancam, dengar suara serangan, nggak ada. Dia sudah nikmat. Sementara orang mereka yang terbunuh di neraka. Dan tidak ada warga Gaza yang menyalahkan Hamas. Tidak ada yang menyalahkan itu. Ya, soal mereka sedih ya sedih kehilangan, betul enggak? Tapi mereka mengingat janji Allah ini. Ya, yang terbunuh itu di surga. Jadi itu ya siapa yang tidak senang Pak anaknya mati syahid, betul enggak? Siapa yang tidak suka? Semua orang suka anaknya mati syahid. Ya, karena anak yang mati syahid nanti akan membawa syafaat dengan izin Allah kepada orang tuanya. Baik. Lalu tadi kata Allah di situ, ini dia ya. 3 tindakan kaum muslimin pada episode kedua ini menyuramkan muka Yahudi. Ini dia sekarang sudah mulai. Jadi muka Yahudi itu di mana-mana saja dibully, sampai artinya di Amerika sendiri mereka diejek, dihina, didemo di berbagai negara di dunia. Kita lihatlah di TV-TV itu gelombang demo itu biar di dalam negeri Amerika sendiri. Kemudian yang kedua, memasuki Masjidil Aqsa. Kata Allah tadi, waliyadkhulul masjidah, supaya mereka memasuki Masjidil Aqsa. Ini isyarat nih Pak. Isyarat apa? Bahwa sebelum ini mereka nggak bisa masuk. Betul kan? Memang nggak bisa masuk kan? Orang Palestina nggak bisa masuk. Karena wilayah itu di bawah kekuasaan Yahudi. Kita pun mau ke sana harus minta visa dulu. Ya. Tapi isyarat ini mereka memasuki Masjidil Aqsa tanpa ada syarat batasan, sebagaimana mereka masuk pertama kali dahulu yang
Yang pertama kali masuk ke Masjid Aqsa ini dahulu adalah Umar ibn Khattab. Coba Pak. Lalu setelah itu, nah ini yang akan terjadi ke depan. Mereka hamba-hamba Allah ini menghancurkan kekuatan Yahudi. Ini mulai kemarin sudah mulai kelihatan istilahnya apa? Ya indikasinya. Menghancurkan ekonomi, menghancurkan pertahanan. Itu akan terjadi ke depan. Kita ya menyaksikan saja. Jadi maka sering-seringlah baca Quran. Ya, Quran itu isi dunia ini ada di situ. Bahkan sampai ke akhirat pun isinya ada dalam Al-Quran. Makanya kita tidak boleh jauh dari Al-Quran. Ya, hanya saja memang perlu peningkatan ya. Sesudah dibaca difahami. Ya. Difahami dulu, ya saya nggak paham bagaimana, ya alat bantu, ada guru, ya ada banyak sekarang, ya tafsir yang sudah dalam bentuk PDF. Oh baca bahasa Indonesianya kadang-kadang nggak nyambung, baca terjemahan Inggrisnya lebih banyak, ya terjemahan Inggris Al-Quran terjemahan Inggris lebih bagus dari terjemahan bahasa Indonesia bagi orang yang mengerti, bahasanya itu lebih kena gitu. Ya, baik sampai di sini dahulu. Ada kira-kira yang ingin dikonfirmasi? Ini pertama peranan Yahudi mengenai pandemi yang berakhir ini, Ustaz. Saya pernah baca di mana lupa saya itu yang membuat apanya itu penyakitnya itu Yahudi itu katanya apa itu satu. Yang kedua ini masalah sistem bunga Ustaznya. Lagi-lagi muncul ini yang kedua. Enggak, ini begini, saya pernah membaca kalimat, bukan kalimat ya, pendapat lah begitu, dari seorang ulama besar kita juga, Haji Umar Said Cokroaminoto. Saya membaca kita bisa menerima sistem perbankan yang dari Eropa itu, menerima peraturan sistem perbankan yang dari Eropa itu, tapi kita akan mendirikan bank apa namanya, menjadi bank begitulah kira-kira, yang dananya akan kita beri pinjaman kepada yang membutuhkan dengan menarik bunga yang tipis. Beliau bicara bunga di sana. Iya, baik. Ini kan bukan. Iya. Sudah saya tangkap lah itu. Itu satu. Baik. Udah dua Pak. Ya sudah dua, tapi lanjutnya sedikit terakhir ini. Lanjut sedikit. Ya 2A. Sebetulnya kalau saya pikir-pikir, apakah sih beda sistem bunga dengan sistem bagi hasil? Oh ini juga masih. Ya ini masih ini. Ya kalau kita menabung berupa apa namanya itu? Iya. Di bank ada bunga tetap. Tapi di bank syariah namanya bagi hasil. Iya. Tapi saya banding kadang-kadang bagi hasil lebih besar dari bank bank biasa. Udah ya. Ya itu. Lalu yang kedua, enggak mengenai ini lagi. Sependek yang saya tahu, saya enggak pernah kerja di bank. Bank itu menghitung bunga itu, kalau orang berutang ke bank, dia hitung bunga berdasarkan saldo. Jadi kalau utang itu dicicil, saldonya menurun. Jadi bunganya menurun. Tapi kalau bank syariah, saya pernah tanya, tidak begitu caranya. Apa istilahnya tuh? Margin. Ditetapkan margin lebih dahulu. Umpama seseorang berutang 10 juta. Ditetapkan margin 10%. Maka jumlah hutang yang dibayar itu nanti 10 juta ditambah 10%, jadi 11 juta.
Ini hasilnya pembayaran ini lebih besar dari sistem bunga yang berlaku yang bank biasa. Sudah, ya. Kenapa tambahan yang lebih besar itu halal, sementara tambahan yang lebih kecil haram? Ini kan. Iya, ada lagi yang lain selain itu? Ini dulu, saya tahan dulu, Iya, ini oke. saja Ustaz. Ini Baik, penting terima bagi kasih. saya, karena menyangkut Iya. kita semua. Baik. Sekelobang tuh bunga, aduh, Masya Allah. Jadi apa kita ini? Kira-kira ada yang pertanyaan yang lain lagi? Bapak-bapak ini? Iya, waktunya sudah betul, iya. Jadi waktunya, iya dah. Ya kalau soal perbankan ini nanti saya sarankan saja ke Bapak datang ke bank syariah terdekat. Di situ pasti ada DPS. Ya jadi supaya lebih Bapak faham. Kalau di sini kan memang penjelasannya kan mungkin nggak bisa detail-detail ya. Nah, jadi saya sarankan ada bank apa aja lah, muamalat kah apa namanya. Dia datang, tolong saya mau bicara sama Dewan Syariah, ada pengawas syariah ataupun ya orang-orang yang disiapkan di situlah. Ya, yang memang insya Allah iya diskusinya di sana. Diskusi nanti di sana. Iya. Iya. Nanti kalau begitu saya kasih nama orangnya. Iya. Iya. Baik. Iya. Baik. Tadi pertanyaan antum ada pertanyaan? Oh iya. Nah, Pak, pertanyaan yang pertama tadi Bapak itu apa? Yang pertama tadi. Oh ya, ini memang kita susah Pak ya. Saya tidak berani berspekulasi. Analisa ya banyak sampai kepada apa yang disuntikkan itu. Sampai vaksin itu juga ya banyak analisa lah itu ya. Tapi untuk ini ya udahlah kita biarkan aja nanti dunia yang membuktikan, fakta yang membuktikan. Jadi tidak ada pertanyaan yang spesifik saya lihat. Adapun Umar Said Cokro Aminoto itu ya setiap orang kan berbicara sesuai batas wawasan. Begitu Pak. Saya bicara sesuai wawasan, sesuai dengan keahlian masing-masing. Jadi beliau itu kemungkinan keahliannya bukan di dalam syariah. Jadi beliau mengatakan ya kita begini begitu masih memakai apa, lalu nanti kita akan mendirikan ya Yusuf Qardawi mengatakan ya kan Syekh Yusuf Qardawi yarhamuhullah ini yang terakhir tidak terakhir sekali sih, waktu saya kuliah di sana itu betul-betul puncak perdebatan tentang bunga bank. Jadi beliau mengatakan tidak usah lagi didiskusikan apakah bunga bank itu riba atau tidak, itu masa lalu itu. Makanya kita mendirikan bank Islam. Bank Islam itu tanpa interest. Kalau kita masih berdiskusi nggak akan maju-maju, ya. Oleh karenanya kita diskusinya apa? Bagaimana mengembangkan bank syariah. Bank syariah itu memang bersih dari bunga ataupun interest. Itulah yang sekarang. Jadi tidak ada lagi waktunya untuk mendiskusikan apakah bunga itu riba atau tidak riba. Itu sudah masanya sudah lewat. Kemudian tadi pertanyaan antum mengenai ini ya. Ini kalau dilihat sebelum Al-Mahdi. Jadi kemenangan kaum muslimin mengembalikan Masjid Aqsa itu sebelum Imam Mahdi. Jadi ini lebih dekat nih. Iya. Dan iya insyaallah. Iya. Setelah itu nanti ya, baru muncul Al-Mahdi itu. Artinya Al-Mahdi itu kan beriringan dengan turunnya siapa? Munculnya Dajjal dan turunnya Isa. Jadi yang Yahudi yang diperangi oleh Dajjal, yang diperangi oleh Al-Mahdi dan Isa, menurut satu tafsir yang saya baca, itu bukan Yahudi yang sekarang yang ada di Israel. Yang diperangi oleh Isa dan Al-Mahdi itu Yahudi yang ada di belakang Dajjal. Tetapi dua hal yang terpisah dengan hancurnya nanti ini Yahudi di Israel. Jadi fasanya lebih dulu ini.
Setelah hancur ini negara, ya, Quds, Tel Aviv kembali ke tangan kaum muslimin, Masjid Al-Aqsa, baru setelah itu muncullah Dajjal. Nah gitu. Jadi itu artinya bukan dalam waktu yang bersamaan. Jadi ini dulu yang pertama. Sampai di sini dahulu pertemuan kita. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.